Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Gemini? Lur, sorry ya lur ya, aku baru bisa ngereading buat kamu. Karena beberapa minggu lalu lagi banyak banget aktivitas, kegiatan. Ini pun tak sempet-sempetin lah. Karena nggak enak juga nih, udah pada nungguin kan. Lur, absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Gemini November. Keuangan aku sama Gemini nih. Piye, kangen gak dengan suara jelekku ini? Kita akan kupas secara tuntas untuk Gemini November. Kita akan lihat bagaimana situasi Gemini di bulan ini. Positif dan negatif, baik dan buruk, semua akan saya sampaikan di sini. Wow, terbang. Apakah Gemini memang lagi terbang? Kita akan lihat situasinya. Nggak tahu ya, aku ngerasa semangat banget ya. Ngereading Gemini tuh lagi semangat banget nih. Padahal beberapa zodiak yang sebelumnya saya reading itu aku nggak semangat ini ya, nggak. Ada apa ini? Oke, nah kan nyambung kan. Jadi ketika aku bermeditasi tadi sebelum aku buat readingan ini, memang ada something untuk Gemini gitu, ada petunjuk untuk Gemini. Oke, lanjut. Gemini, kenapa kamu kok nyesek banget ya dengan segala sesuatu yang ada di sekitarmu dan tentang dirimu sendiri. Gemini bulan ini, ini apa ya? Dari tanggal 1 kemarin ini atau akhir bulan Oktober sampai ke tanggal 12. Ini energi Gemini yang saya ngerasa di sini. Gemini mendem. Ini apa sih yang mau kantongin? Kamu mikirin apa? Kenapa mbok pikir sendiri? Aku nggak tahu ya. Cuman aku ngerasa Gemini lagi nyimpen unek-unek itu banyak dan ini dalam. Gitu. Iya para, ayo. Tapi ya, yaudahlah gini sih ya. Gemini sekarang sedang berjuang melawan diri sendiri, berjuang beradaptasi kembali. Ya, Gemini sih memang terkadang suka mendem masalah. Jadi ada masalah tuh ya dipikir sendiri, diselesaikan sendiri. Kayak gitulah Gemini. Tapi gimana ya? Kadang tuh aku bingung aja sih ngelihat energi Gemini ini. Gemini kelihatannya sedih, tapi nggak lama tiba-tiba senyum dan ketawa dan happy lagi. Nanti nggak lama gitu lagi. Tapi ya di balik senyum dan tawanya Gemini, di dalam batinnya Gemini tuh udah kayak ada beban yang berat banget yang ya dipendam sama Gemini ya. Cuman memang aku ngerasa banyak hal yang sedang dipikirkan yang dipendam oleh Gemini ini, tapi ya itu tadi, Gemini memang lagi belum terbuka dengan seseorang, belum bisa menceritakan semua yang sedang dirasakan Gemini, karena Gemini sedang berusaha untuk menjawab segala unek-uneknya, berusaha untuk berjuang sendiri. Gemini lagi berjuang sendiri sebenarnya di sini. Karena ya biasanya si Gemini gitu, ketika Gemini jatuh,
Gemini kan lebih mandiri ya. Gemini itu zodiak yang cukup mandiri. Jadi ada hal apapun tuh kayak dikerjakan sendiri, jatuh ya berusaha bangun sendiri. Gemini tuh gitu. Hmm. Oke. Gemini, tadi sekilas tentang kamu. Kemudian ini nanti di pertengahan bulan ya sampai ke tanggal 25. Nah, Gemini mulai aktif lagi, mulai ringan lah ya. Aku ngerasa ada sesuatu yang lebih ringan dari dalam dirimu. Kita minum dulu bentar. Aduh, sorry ya. Malah kesel ke aku lur. Oke, lanjut ya. Oke, Gemini, jadi untuk beberapa hari ini ya sabar dulu ya. Ini tentang diri kamu, aku ngerasa nanti akan mulai ringan. Ada sesuatu yang lebih ringan dalam dirimu, ya kamu nggak akan segabut ini sebenarnya. Nanti kedepannya kamu lebih fresh lagi, dan kamu bisa mulai kembali ya aktivitas dengan jauh lebih baik lagi ya. Gemini, lanjut ya. Untuk keuangan Gemini, saya belak-belakan bulan ini tumben Gemini nggak boros, nggak terlalu ya. Tapi di sini tergantung situasi lagi sih. Karena biasanya Gemini kalau lagi gabut, lagi bad mood, lagi mager, banyak paket datang. Gitu. Jadi dopaminnya Gemini itu belanja. Nggak tahu nih apa yang dibeli. Ya walaupun terkadang pada akhirnya semua itu pada jadi pajangan. Cuman ya los aja, mau duitmu sendiri kok ya nggak lur. Orang ngelihat kamu boros ya biarin, wong itu duitmu sendiri kok. Kalau menurutku sih ya sah-sah aja sih ya, karena memang ya gitulah Gemini itu kan ada problem, masalah tuh dihadapi sendiri, berjuang sendiri. Jadi ya Gemini akan mencari sesuatu yang bisa membahagiakan diri Gemini sendiri, yaitu biasanya dengan belanja kayak gitu. Cuman aku ngerasa masih cukup mending ya, maksudnya nggak terlalu boros deh kamu bulan ini, tumben ya. Ya kalau paket-paket ya masih berjalan lah, cuman nggak, ya mending lah, nggak kayak kemarin-kemarin yang kayak hujan turun ya paketnya. Lanjut ya Gemini, keuangan kamu di bulan ini lumayan stabil, tapi itu tadi sih cluenya tanggal 14 sampai ke 25. Di rentan waktu itu momen dan kesempatan energi lagi bagus untuk Gemini. Ini udah waktunya kamu aktif atau lebih giat lagi lah cari duit, karena peluangnya lagi, energi alamnya lagi bagus, dan di situ rezeki Gemini tahu sendiri nantilah, pokoknya ada aja rezekinya. Ya tahu sendiri Gemini itu pintar cari duit sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya kalau Gemini suka belanja ya menurutku sih ya sah-sah aja sih, karena ya sesuai, Gemini pintar cari gitu. Tapi ya gitu, ngebuangnya juga cepet. Lanjut ya. Gemini tadi cluenya tanggal 14 sampai ke 25 ini kamu harus lebih aktif. Apapun alasannya kamu harus bergerak dan kamu harus berjuang melawan ketidaknyamanan, melawan ketidakpastian. Malesmu dibuang. Nanti malesnya nanti lagi deh. Males boleh, males-malesan boleh, tapi nanti aja. Ya, nanti. Kalau di tanggal 25 sampai akhir bulan November, lu mau malas-malas silahkan, karena memang hawanya berat di situ. Jadi nanti tanggal 14 ke 25 ini udah nggak ada lagi alasan malas, yang mager, yang berat, yang bla 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 bla, nggak ada. Ya, kalau kamu ngerasa aduh kok aku badan kok malas banget ya, mau kerja, mau ini, kok bawaannya berat, lu harus paksa dirimu, lu harus paksa. Kenapa? Karena itu momennya lagi bagus, energinya, hawa bulannya lagi bagus, rezekimu lagi enak sebenarnya di situ. Ya,
Nanti lu akan ngadepin momen mager-mageran lagi tuh ada, tapi di akhir bulan. Ya mungkin sekarang di awal bulan kayak gitu. Ya, karena banyak hal yang kamu pikirin sebenarnya. Jadi magernya Gemini ini karena ya gitu, menahan semua permasalahan hidup dipendam sendiri, ya itu akhirnya ngebuat energi fisikmu tuh menurun gitu loh. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Ya, tak kembalikan ke kamu lagi lah Gemini ya. Saya cuma bisa kasih gambaran dan juga Gemini berhenti berputar-putar dengan pikiranmu sendiri deh. Ya ini kedepannya nanti amati tanggal 25 sampai akhir bulan ada situasi Gemini mutar kayak gangsing dengan kepikirannya gitu. Ya dan di tanggal 25 sampai akhir bulan ini Gemini kamu jangan banyak mikir tapi banyaklah bergerak, action. Kalau semgor mbok pikir netok ya ora dadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Lu mikir ya lu harus gerak gitu loh. Gemini kok ini ya dan nggak tahu aku udah reading Gemini ini seru loh. Well of Fortune. Gemini di November 2025 sebenarnya gini ya. Ya walaupun bulan ini secara finansial, keuangan itu tidak terlalu signifikan ya kenaikannya, ya lebih ke so-so aja sih gitu ya. Cuman bedanya rezekinya ya luas. Arti luas ini ada aja dimanapun gitu selama kamu bergerak. Dan juga saya dapat clue lagi untuk Gemini, kamu bulan ini dilindungi oleh semesta. Aku ngerasa banyak hal baik yang melindungi Gemini bulan ini. Artinya, kalau ada hal-hal yang notabene nggak baik yang datang ke Gemini, kamu bisa dapat petunjuk itu melalui firasat batin. Ya, gitu. Aku ngerasa kayak apa ya? Apa ya? Malaikat penjaga kah? Ya kita bahasakan itu aja ya. Aku nggak ngerti sih sebenarnya malaikat penjaga tuh yang gimana tuh. Cuman aku lebih ngerasa kayak ada sesuatu energi alam itu ngelindungi kamu gitu loh. Ya udah kita artikan ini malaikat penjaga aja lah. Bahasa umumnya gitu kan. Mungkin kalian sering dengar di tarot-tarot ya gitulah malaikat penjaga. Ya udah saya ikut aja. Itu ada. Tapi ini kuat banget energi itu. Dan juga saya mohon Gemini bulan ini please kamu perkuat ibadah kamu ya. Meditasi ini penting banget untuk Gemini bulan ini penting banget meditasi. Karena yang kamu hadapi itu bukan cuman tentang dia, tentang mereka, tapi tentang dirimu sendiri. Ada situasi belenggu di sini yaitu Gemini susah bergerak gitu. Nggak tahu ya, kadang saya juga ya gini sih, saya sering berinteraksi dengan orang-orang Gemini, tapi saya sendiri kadang bingung gitu. Ya, karena Gemini itu sebenarnya sudah tahu bahwa apa yang akan dia lakukan tuh Gemini tuh tahu sebenarnya. Mau kemana Gemini tahu. Cuman nggak tahu nih, mau bergerak tuh nggak ngerti saya gitu. Jadi tuh kamu pikir sendiri nantinya. Makanya ini pentingnya adalah Gemini, kamu penting banget ya meditasi itu agar apa? Agar energi dalam tubuhmu tuh bisa stabil, bisa sinkron lagi tuh. Agar kamu nggak kebelenggu gitu, nggak mubeng-mubeng atau mupeng-mupeng. Nggak muter-muter. Sorry lo ya. Lah, bahasa aku ngepot-ngepot ya, Rek. Oke, lanjut ya. Masalah karir Gemini. Gemini kalau ada peluang karir atau kerjaan di bulan ini, amati, koreksi, lihat, pindah. Tapi ya ingat ya, apapun yang kubahas di sini menyesuaikan situasi masing-masing. Kenapa? Karena aku ngerasa ada di antara kamu yang ya gimana ya, antara kuat dan gak kuat sebenarnya di tempat kerja yang sekarang ya. Gitu.
Mungkin lebih ke orang-orangnya lah yang kayak ya gimana ya, kayak nggak pro aja sama Gemininya gitu. Tapi ya nanti ya kalau ada peluang baru, kerjaan baru nanti diamati dulu, maksudnya jangan gerusa-gerusu, tetap tetap kamu harus analisa dulu ya gitu. Kalau perasaan kamu, intuisi kamu kuat, aku mau pindah-pindah aja gitu. Kalau mau pindah-pindah gitu ya. Jadi saya belak-belakan aja masalah karir. Bulan ini Gemini ini lingkungan, lagi-lagi lingkungan. Nggak ngerti aku kenapa mereka kok aduh gimana ya sama kamu nih, bingung kadang gitu. Aku bingung sama mereka, maksudnya bukan sama kamu. Karena ya kamu sebenarnya kalau udah kerja ya udah kerja gitu. Ya Gemini pun sebenarnya nggak terlalu neko-neko, dan juga ini tak kasih clue ya. Aku ngerasa banyak orang di sekitar Gemini dalam lingkungan kerjaan kamu ini lagi ngamatin kamu. Gitu. Lagi ngamatin kamu, lagi nyorot kamu. Hmm. Gemini, saya mohon ya untuk semua Gemini bulan ini masalah karir, tolong hati-hati dalam berbicara. Hati-hati. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, dan ingat jangan gampang kebawa isu. Satu, yang kedua, kamu jangan gampang ngikut orang. Artinya gini, misalkan nih, teman kerjamu ngajak kamu ngobrol nih. Nah, teman kerjamu nih menceritakan si B, bahwa si B ini bla 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 bla, negatif lah pokoknya ya. Kamu jangan ikut-ikutan, kamu jangan kebawa suasana jadi ikut-ikutan jelekin si B. No. Kenapa? Karena ada orang yang seakan-akan dia jadi pendengar yang baik, tapi ternyata dia penyebar yang baik. Hati ya. Ini ya kalau bisa sih untuk bulan ini Gemini interaksi dengan lingkungan kerja ya kayak biasanya aja, tapi ingat petunjuknya hati-hati dalam berbicara. Ingat ya, hati-hati ya gitu. Hati-hati banget. Kalau ada sesuatu yang sifatnya penting di masalah karir, kerjaan, jangan asal kamu ceritakan dengan lingkungan itu. Kayak gitu. Mending kamu fokus dengan kerjaan kamu, selesaikan, koreksi bila perlu. Ya. Kayak gitu sih, Lur. Dan juga Gemini bisa kamu perluas komunikasi kamu bulan ini. Perluas interaksi kamu, luasin. Diluasin lagi interaksi kamu. Dengan siapapun itu, temanmu kayak atau siapa, hubungilah mereka. Karena ada rezeki melalui mereka, ada info karir, kerjaan gitu dari teman-teman kamu gitu. Ya. Jangan malu-malulah kalau memang kamu mau pindah atau mau cari peluang baru, ya udah kamu harus perbanyak komunikasi. Gitu. Lanjut Gemini yang single. Ya tuh ya, Gemini bulan ini tuh gimana ya? Sebenarnya untuk cinta-cintaan lagi kurang semangat ya. Karena Gemini lagi banyak trouble dalam diri sebenarnya. Ya, itu tadi di awal saya sudah bahas tentang kamu. Itulah situasi Gemini. Jadi untuk kamu yang single tuh, ya udah deh bulan ini kamu fokus dengan dirimu dulu dah. Ya, mungkin banyak yang perlu kamu benahi ya. Ya koreksilah, nanti dikoreksi sendiri. Hal-hal negatif apa yang perlu kamu perbaiki, dan lu jangan ngulang-ngulang pola lama. Dan juga di sini saya kasih petunjuk sejenak untuk Gemini. Please tolong kamu harus belajar konsisten dengan apa yang kamu ucapkan, perilaku, tindakan, apapun itu ya kamu harus konsisten. Kalau bisa A ya A, B ya B gitu. Jangan sampai kamu ngomong A, 2 menit kemudian jadi B. Inilah yang terkadang membuat lingkungan kamu tuh
agak gimana ke kamu gitu loh. Ini sebagai masukan aja ya. Ya nggak semua Gemini ya cukup untuk kamu yang merasakan aja lah. Gitu. Kalau ada yang salah ya tak tegur lah di sini. Karena demi kebaikan kamu gitu. Kalau nggak diingetin gimana? Ya nanti kamu nggak tahu kekurangan kamu, kesalahan kamu di mana. Ya kan? Itu loh, itu perbaiki ya. Dan please jangan pelin-pelan. Oke? Lanjut Gemini yang single. Tunggu, bentar. Ini clue-nya tanggal 15 sampai ke 22. Tanggal 15 sampai ke 22 di rentan waktu itu ada seseorang, tapi ini dari orang lama ya. Orang lama, Lur. Ini vice versa. Bisa jadi kamu yang kepikiran atau kerindu dengan seseorang yang sudah lalu. Gitu. Atau sebaliknya, seseorang yang sudah lalu itu rindu sama kamu dan ini ada koneksi juga sama kamunya. Ini bisa tentang mantan, bisa juga tentang seseorang yang pernah dekat, pernah kamu kenal sebelumnya tapi mungkin ya hanya sebatas teman atau apa, atau mungkin sempat lost kontak dengan dia dan ini muncul lagi di bulan ini. Ada koneksi di situ, tapi nanti diamati sendiri sih. Kayak gitu sih. Tapi ya aku ngerasa Gemini pun dengan energi orang lama pun juga gimana ya, nggak terlalu greget banget, dalam arti ya mungkin cuman sekedar obrol-obrolan gitu aja sih. Nggak tahu sih bulan ini aku ngerasa Gemini cinta-cintaan kurang lah gitu. Lagi sibuk dengan dunia masing-masing nih Gemini bulan ini. Yaudah ya gitu ya. Jadi untuk bulan ini ya saranku sih Gemini, kamu fokus ke dirimu, fokus dengan kerjaan kamu, fokus dengan cuan dulu. Mungkin kamu bisa fokus dengan planning kamu dulu bulan ini. Ya untuk cinta-cintaan ya sosok aja lah gitu, atau si hello aja lah gitu ya. Gitu. Nah ini catatan juga ya. Kalau ada yang mau deketin Gemini bulan ini, ya gitulah, Gemini lagi kurang srek aja masalah cinta ya. Kurang greget lah gitu. Dan ya itu sih ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Hubungan Gemini, saya tuh udah poin ya. Hati-hati ya bulan ini Gemini, hubungan kamu ada si pengganggu di luar hubungan. Gitu. Ada biang kerok di sini. Seseorang ini kayak menyebar isu. Ya ini vice versa, isunya itu bisa datang ke kamu atau ke pasangan kamu. Tapi nanti dilihat dan diamati dulu situasinya. Amati nih pasangan kamu nih. Di bulan ini jangan kaget karena pasangan kamu di sini akan mengalami suatu perubahan nggak kayak biasanya. Mungkin dia terlihat agak diam, kurang interaktif gitu. Atau sifat dia kayak di luar dugaan kamu, atau lebih kayak neken ke kamunya gitu. Karena gini sih ya, energi hubungan Gemini ini lagi pada capek sebenarnya gitu ya. Mungkin nanti nggak lama pasangan kamu ada ngomong, aku lagi capek nih sama hubungan ini, aku mau istirahat dulu lah gitu. Mungkin alasan dia ya udah, kamu pun juga lagi nggak terlalu yang gimana tentang cinta-cintaan sih gitu. Karena di sini ada ya tuh kayak sama-sama capek, kamu capek dia pun juga capek gitu ya. Sebaiknya di sini hati-hati ya masalah komunikasi, hati-hati banget nih, karena masalah omongan aja bisa ribut loh ini. Kayak gitu.
Hmm. Ya, Gemini, ya ini nyambung kan tadi. Ternyata yang punya hubungan ada juga koneksi dengan orang lama gitu. Ya udah deh, mungkin bisa jadi ya, energi orang lama ini di dalam hubungan Gemini, ya mungkin untuk hiburan si Gemini lah, biar nggak gabut banget nih ngadepin pasangannya gitu. Karena pasangan Gemini agak rese bulan ini. Gitu sih clue-nya ya. Nggak tahu nih, kayak ngebuat perasaan kamu tuh berat aja sama dia. Lagi dan lagi Gemini berjuang seorang diri di bulan ini. Aduh, ya gimana ya? Karena ya semua dipikirin, dipikul sama Gemini itu sendiri. Dan di sini bisa jadi ya, gini, bisa jadi secara halus akan ada yang menjauh di dalam hubungan ini. Gitu. Bisa jadi orangnya ada, tapi hatinya entah kemana. Itu clue-nya. Ya. Tapi sebenarnya masih bisa diperbaiki sih. Ya semoga bisa saling menyadari ya nantinya ya. Kayak gitu. Yang paling berat sih yang sudah nikah ya. Kayaknya ya udahlah, mungkin pada akhirnya ya dipikir sendiri lagi, diolak-alik sendiri lagi, dan lagi-lagi ngerasa sendiri. Ini yang punya hubungan yang sudah nikah tuh aku ngerasa kayak gitu. Ya. Dan juga ini ya, Gemini sabar dulu deh untuk bulan ini ya. Karena lingkungan kamu, nggak tahu ya, aku lagi pada nyorotin kamu juga ya, Gemini. Gitu. Tapi di sini nyorotinnya ini apa ya? Kayak vice versa sih, bisa ke Gemini, bisa ke pasangan Gemini. Ya ini lebih ke lingkungan keluarga ya. Saya bahas untuk yang sudah nikah dulu ya. Lingkungan keluarga gitu. Tapi mereka nggak ngomong gitu. Mereka tuh cuman kayak ngamatin. Mereka tuh sebenarnya tahu bahwa kamu itu nggak baik-baik aja. Mereka tuh tahu. Tapi mereka nggak bisa ngomong sama kamu gitu. Ya sebenarnya mereka apa ya, kayak kasihan juga sama kamu gitu. Cuman ya apa daya, kamu sudah nikah ya. Ya mungkin itu ya gitulah Lur. Cuman gini ya Gemini ya, aku ngerasa masih banyak loh orang-orang di luar sana yang sebenarnya peduli sama kamu dan ngerti sama kamu. Cuman mereka nggak bisa berbicara aja. Mereka cuman ngebatin atau ngeliatin kamu aja. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, hubungan Gemini di sini untuk yang ya semualah yang mau nikah atau sebelum yang belum nikah, ingat hati-hati dengan masalah komunikasi dan juga perubahan sifat ya. Itu, dan nggak tahu sih, aku ngerasa agak rese aja pasangan kamu. Ya semoga kamu bisa ngadepin ini dan aku yakin bisa. Dan juga di sini untuk Gemini yang belum nikah, ini akan ada yang gitu sediam diam hilang, mundur secara perlahan. Ada yang akan mundur secara perlahan. Ya, gitu sih. Tapi tergantung ya, tergantung situasi sih. Karena di sini mungkin dari si Gemininya, ya vice versa sih ya nantinya. Saya tidak tahu secara pasti antara kalian berdua nih siapa yang akan berusaha untuk mempertahankan. Karena ada di antara kalian berdua itu yang berusaha atau berupaya untuk berdamai, memperbaiki hubungan. Tapi nanti kita lihat dianya gimana gitu. Kalau misalkan nih Gemini yang berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, tapi dia nggak berubah-ubah ya, atau sifat dia masih kayak gitu-gitu aja, dan mungkin bisa lebih parah lagi, ya ini akan ada yang mundur secara halus gitu. Yaudah, nanti kamu catat sendiri, kamu amati. Jadi apapun yang aku bahas di sini,
Ini hanya sebagai suatu bahan pertimbangan atau sebagai gambaran saja untuk teman-teman semuanya, agar kamu bisa selalu berhati-hati. Ya, setidaknya kalian udah tahu ya gambarannya. Di sini saya tidak menakut-nakuti, tidak, tapi tolong dicermati, dipahami, dan dewasalah ya dalam memahami setiap readingan. Kayak gitu. Oke, dan saya kasih clue lagi yang terakhir. Gemini bulan ini dalam segi hubungan itu sepertinya secara batin atau hati atau perasaan itu lebih banyak keluar dari pasangan. Artinya aku ngerasa bulan ini Gemini akan sibuk dengan teman, bestie, atau keluarga gitu. Ke pasangan tuh kayak apa ya? Ya kayak sekedarnya aja lah, yang penting ada orangnya gitu. Hatimu nggak 100% ke dia. Ini banyak keluar gitu loh. Gitu, karena ya Gemini memang lagi butuh time untuk ketenangan sih. Ya. Ya biasanya obat dari Gemini ya bestie-bestinya Gemini itu sendiri. Kalau nggak ya shopping. Gitu. Oke deh, ini yang bisa aku bahas ya untuk Gemini. Semoga ya bisa jadi gambaran untuk semuanya, dan ya hati-hati, nanti kamu amati sendirilah itu bulan ini. Oke, kita jumpa lagi di next time di readingan yang berikutnya. The next kita akan bahas tentang energi bulan ya, atau sifat generalnya nanti. Jadi stay tune aja ya. Oke, bye bye Gemini.